Halo semuanya, kita kali ini akan membahas tentang fungsi statistik dasar. Kalau kalian sambil pegang buku, bisa dibuka halaman 165 ya. 165, di pause dulu boleh. Oke, nah ini adalah tugas pertama ya yang Ibu berikan. Di sini sebenarnya sudah mengandung semua fungsi di statistik dasar. Nah ini bagi yang sudah paham pasti akan sangat gampang untuk memahami ini. Bagi yang belum boleh didengarkan lagi, oke? Nah, ini ada data nilai kelas ya, kelas 7 dari matematika, IPA, dan bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada nilai total. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya, yaitu memakai rumusnya sum ya. Jadi sum C6 sampai dengan E6. Oke, karena kita mengambil range-nya ya, dari nilainya matematika sampai nilai bahasa Indonesia. Makanya range-nya dari C6 sampai dengan E6. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, di buku kalian halaman 165 itu, untuk mencari nilai rata-rata itu kita bisa menggunakan rumusnya average namanya. Nah, untuk yang ini Ibu hapus aja dulu karena kita nggak akan pakai ya. Untuk mencari nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumusnya average. Oke. Untuk rumusnya sendiri kita bisa buka di halaman 166. Bisa kalian buka ya halaman 166. Nah, di situ lebih lengkapnya lagi. Jadi rumusnya average itu dimulai dari sama dengan average buka kurung. Nah, di sini langsung diminta range-nya ya. Atau bisa kita isi satu-satu kayak gini. Tapi kalau diisi satu-satu, diisi sel satu-satu, maksudnya Ibu kayak C6, D6, E6, ini boleh sebenarnya, tapi kita membuang-buang waktu. Lebih baik kita ketikkan pakai range ya. Jadi kalau pakai range, awalnya C6 ya, C6 punyanya Ani 75 ini sampai dengan atau titik 2 E6. Oke. Nah, sudah ketemu rata-ratanya segini. Ini kalau kalian nggak percaya boleh kalian hitung sendiri ya pakai kalkulator. Tapi kalau Excel insya Allah nggak bakal salah nilainya ya. Jadi rata-ratanya punyanya Ani 81 sekian, punya Bani 82 sekian, dan punyanya Gani 84 sekian. Nah, ini untuk mencari nilai rata-rata. Nah, selanjutnya kita ke rumus yang selanjutnya. Ini diminta nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Nah, kalau di buku kalian nilai tertinggi itu kita bisa ya, kita kalau seumpamanya nggak pakai rumus ya, kita kalau dilihat dari rata-rata dia nilai tertinggi pasti punyanya si Fani 85. Nah, ini kalau datanya hanya sedikit. Kalau misalkan datanya ada banyak, ada ratusan, kalian pasti kewalahan untuk ngecek satu-satu kan? Oleh sebab itu kita manfaatkan rumusnya max kalau untuk mencari nilai tertinggi. Nah, ini kalian bisa lihat di buku kalian ya. Rumusnya max buka kurung range ya, kita langsung masukkan range saja. Ini boleh diisi satu-satu selnya, tapi kita langsung masukkan range-nya. Nah, karena kita akan mencari nilai tertinggi dari nilai rata-rata, otomatis range-nya dari sini, dari punyanya si Ani sampai punyanya si Gani. Nah, ini 81, sekian di sel G6. Jadi kita ketikkan G6 sampai dengan titik 2 punyanya si Gani di sel G, lulusnya 11, jadi G11 tutup kurung, enter. Nah, kita nggak usah repot-repot untuk mencari sendiri ya. Jadi di sini Excel sudah mencarikan nilai tertingginya, yakni punyanya si Fani 85. Nah, kemudian kita untuk mencari nilai tengah. Nah, ini kalau
matematika ya, kalian pasti ingat kalau nilai tengah median. Nah, kalian pasti ingat. Sama seperti max, kita langsung masukkan range-nya. Tadi range-nya berapa? G6 sampai dengan G11. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Lalu nilai terendah. Kalau kita lihat nilai terendah ini punyanya si Ani dan punyanya si Hani. Otomatis nilai terendahnya sama. Jadi isinya 81, sekian. Nah, nilai terendah kalau di buku kalian ya halaman 166 bisa sambil dibaca. Di situ nilai terendah menggunakan rumus min. Buka kurung range-nya. Range-nya dari G6 sampai dengan G11. Tutup kurung, enter. Nah, langsung dicarikan ya sama Excel-nya. Lalu, kalau kita bisa mencari yang tertinggi, misal ya, ini misalkan digunakan untuk mencari peringkat. Jadi peringkat 1 kita bisa pakai rumusnya max. Kalau kita pengen tahu peringkat 2, 3 dan seterusnya bagaimana? Tetap bisa menggunakan rumus. Nah, bedanya kita kalau rumus tertinggi kita menggunakan tertinggi untuk mencari nilai tertinggi yang keberapa ya. Kita menggunakan rumus large. Jadi berbeda ya sama max. Kalau max itu yang paling tinggi, jadi yang paling atas. Kalau large, kita mencari yang keberapa. Jadi kita bisa mencari yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke? Jadi rumusnya large, buka kurung. Nah, di sini array ini maksudnya range ya, jangan sampai bingung. Jadi kita isikan range-nya. Jadi range-nya dari G6 sampai G11. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi K. K ini apa? Jadi K ini adalah urutan keberapa yang ingin kita cari. Nah, ini karena kita diminta nilai tertinggi yang kedua. Makanya kita isi di sini 2. Karena ini kita ingin mencari nilai tertinggi yang kedua. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari nilai ini yang tertinggi kedua itu punyanya si Gani ya, 84. Nah, ini kita buktikan apakah benar. Kita enter. Nah, ternyata betul. Punyanya si Gani yang tertinggi kedua atau ranking kedua punyanya si Gani. Nah, kalau kita bisa cari yang tertinggi ke berapa, otomatis kita bisa mencari yang terendah ke berapa. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai terendah yang ketiga. Nilai terendah yang ketiga ini yang terendah, ini yang terendah kedua, otomatis ini punyanya si Dani 83 yang terendah ketiga. Rumusnya bagaimana? Kalau tadi nilai terendah kita pakainya min, nah kalau untuk mencari nilai terendah yang tertentu kita menggunakan rumusnya small ya, small. Lalu range-nya tadi G6 sampai dengan G11, lalu koma dan diisi 3 karena kita ingin mencari nilai terendah yang ketiga. Enter. Nah, ternyata betul ya. Ini diisi 82 karena di sini yang nilai terendah itu ada 2. Jadi ini dianggap 1, ini dianggap 2, atau yang ini dianggap 1, yang ini dianggap 2 karena nilainya sama. Memang ini nilai terendah yang ketiga ya. Oke ya, jangan bingung ya.